Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 7 Palu. Apa kabar? Saya di sini di sekolah kalian datang sebagai mahasiswa PPL karena berkesempatan mengajar di sekolah kalian di SMA Negeri 7 Palu kurang lebih selama 2 bulan lebih. Ya. Untuk itu, sebelum saya memulai pelajaran, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hasna, salah satu mahasiswa PPL yang berkesempatan mengajar di sekolah kalian. Saya akan mengajarkan tentang mata pelajaran biologi ya. Jadi kalian sudah tahu ya. Hari ini kita belajar mengenai struktur dan fungsi sel penyusun jaringan sistem sirkulasi. Nah, itu judul materi pokok dan ada materi-materi, bagian-bagian materi yang saya bagi menjadi 4 pertemuan. Sebelum saya memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita lakukan mendapat nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Saya berharap kepada siswa-siswi sekalian yang di kelas ini untuk mengikuti pelajaran dengan baik ya. Ibu juga di sini masih banyak kekurangan. Jadi saya berharap kalau kalian ingin bertanya, silakan bertanya. Ada yang kalian tidak mengerti ya, silakan bertanya. Jadi jangan takut-takut karena saya juga di sini mendapatkan pengalaman atau mendapatkan ilmu juga di sini ya. Mungkin ada yang saya tidak tahu, kalian tahu, ataupun sebaliknya. Ada yang saya tahu, kalian tidak tahu. Jadi kita sharing di sini, santai saja kalau saya yang mengajar ya. Tidak perlu tegang-tegang atau bagaimana. Oke. Oh, saya lupa. Absennya mana? Saya mau mengabsen dulu sebelum memulai pelajaran agar mengetahui nama-nama kalian di kelas ini ya. Oke. Oke, baik. Saya mulai pelajarannya ya. Ibu atur dulu. Oke. Pelajaran pertama, pertemuan pertama pada pagi hari ini tentang sistem sirkulasi. Materi mengenai bagian-bagian darah, sel-sel darah dan plasma darah. Kemudian ya Ibu mau bertanya dulu tentang materi ini kepada kalian. Ada yang tahu tentang sistem sirkulasi? Ada? Ya, kamu. Ada apa itu sistem sirkulasi? Oke, bagus. Ya, jadi Ibu luruskan. Sistem sirkulasi itu adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh manusia. Sistem sirkulasi pada manusia terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem peredaran darah dan sistem limfa ya. Ibu lanjut saja, langsung mulai. Ibu akan presentasikan PowerPoint Ibu, jadi harap perhatikan dengan baik. Ibu mulai dari sistem peredaran darah pada manusia.
Secara umum, sistem peredaran darah pada manusia berfungsi mengangkut makanan dan zat sisa hasil metabolisme. Selain itu, sistem peredaran darah juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengangkut zat buangan dan substansi beracun menuju hati untuk didetoksifikasi atau dinetralkan. Atau ke ginjal untuk dibuang ya. Kemudian fungsi kedua, mendistribusikan hormon dari kelenjar dan organ yang memproduksinya ke sel-sel tubuh yang membutuhkannya. Oke. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh melalui aliran darah. Keempat, mencegah hilangnya darah melalui mekanisme pembekuan darah. Ya, makanya waktu kalian pernah ada luka, sayatan pisau atau benda tajam, kalian perhatikan pertama darahnya itu mengalir keluar. Lama-lama dia berhenti sendiri. Nah, di situ namanya ada proses pembekuan darah ya. Nanti di pertemuan ketiga itu nanti akan Ibu jelaskan mengenai materi pembekuan darah. Oke, kita lanjut. Kemudian melindungi tubuh dari bakteri dan virus dengan mensirkulasikan antibodi dan sel darah putih. Lanjut, oke. Pada prinsipnya sistem peredaran darah memiliki 4 komponen utama sebagai berikut. Yang pertama itu darah. Darah berfungsi sebagai medium pengangkut untuk nutrisi, udara, dan zat buangan. Darah merupakan jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah dan sel darah dan keping darah. Lalu, apa fungsi dari darah? Ada yang tahu? Nah, tadi Ibu sudah jelaskan. Oke, Ibu jelaskan kembali. Fungsinya ada beberapa. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, mengadakan hormon untuk kinerja tubuh ya tadi ya, mengatur pH dan suhu tubuh, melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi atau menguatkan antibodi. Oke, lanjut. Kemudian jantung. Jantung berfungsi sebagai memompa darah. Tugasnya jantung memompa darah ya, sehingga darah dapat beredar ke seluruh tubuh kita. Tanpa jantung, darah tidak bisa pergi kemana-mana karena jantung merupakan tempat darah diproses dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah merupakan saluran tempat darah beredar ke seluruh tubuh. Ya, jadi Ibu kasih istilah mengenai pembuluh darah ini seperti pipa ya, pipa air. Air itu seperti darah. Jadi tanpa pipa, air akan keluar kemana-mana. Jadi itulah fungsi darah. Maksud saya fungsi pembuluh darah sebagai saluran tempat darah itu beredar ke seluruh tubuh kita. Oke, yang terakhir keempat, sistem lain yang dapat menambah atau mengurangi kandungan dalam darah. Misalnya usus halus dalam sistem pencernaan tempat darah mendapatkan nutrisi yang akan dibawa ke seluruh tubuh. Atau ginjal tempat darah mengurangi konsentrasi urea yang dikandungnya. Baik, kita masuk di plasma darah. Plasma darah merupakan komponen yang paling banyak, yaitu sekitar 55% sampai 60% bagian dari darah ya. Plasma darah terdiri atas 90% air. Jadi tubuh kita ini banyak mengandung air ya, dan 10% sisanya berupa zat-zat yang terlarut di dalam yang harus diangkut ke seluruh tubuh. Zat-zat terlarut tersebut terdiri atas protein, hormon, nutrisi, yaitu glukosa, vitamin, asam amino, dan lemak. Gas di dalam tubuh kita antara lain oksigen dan karbon dioksida. Garam-garam seperti sodium, kalsium, potasium, magnesium, serta zat buangan seperti urea.
Jadi semua zat-zat tadi kita dapat dari makanan kita sehari-hari ya, yang kita konsumsi sehari-hari, yang masuk ke dalam tubuh kita untuk diproses, dan yang tidak terpakai lagi akan dibuang melalui pembuangan akhir, seperti zat buangan urea itu ya. Kemudian sel-sel darah. Hampir 45% darah manusia merupakan sel-sel darah. Darah mengandung beberapa tipe sel darah yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Terdapat 3 macam sel darah di dalam tubuh kita. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Kedua, sel darah putih atau leukosit. Dan keping darah atau trombosit. Yang pertama, terakhir ini ya, terakhir kayaknya ini. Ya, keping darah. Keping darah merupakan fragmen-fragmen besar sel yang disebut megakariosit. Jadi, keping-keping darah bukan merupakan satu sel darah yang utuh ya, seperti sel darah merah. Keping-keping darah tidak mempunyai inti sel, dan masa hidupnya pun pendek, yaitu sekitar 10-12 hari saja. Keping-keping darah berperan dalam proses penghentian pendarahan. Penghentian pendarahan adalah proses yang kompleks. Oke, Ibu lanjut mengenai penyusun jaringan darah. Darah disusun oleh plasma darah tadi, sel-sel darah. Kadar plasma di dalam darah adalah sekitar 55% dan sisanya diisi oleh sel-sel darah. Oke. Mungkin itu saja materi pada pelajaran hari ini. Yang ada yang mau bertanya atau kurang jelas, mohon ditanyakan. Ada? Kalau tidak, Ibu akan tutup sebentar nanti, karena mengingat waktu tinggal beberapa menit lagi. Ada yang mau bertanya? Nanti ada Ibu akan kasih kalian tugas ya. Kalau tidak ada ya, oke. Baik. Oke. Baik anak-anak, berhubung waktu tinggal beberapa menit lagi, jadi Ibu akan segera menutup pelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ingin kalian ada yang menyimpulkan, perwakilan saja satu orang, menyimpulkan tentang materi yang telah diajarkan tadi ya. Oke, kalian. Siapa yang berani? Kamu ya. Ya, bagus sekali. Ibu jadi tahu kalian sudah paham, sudah mengerti. Ibu tidak menuntut tahu semuanya, tapi Ibu ingin kalian ada yang kalian dapat, ilmu yang kalian dapat. Oke. Oh iya, Ibu akan bagi 4 kelompok kalian. Jadi masing-masing kelompok akan mengerjakan soal yang saya kasih nanti. Tapi Ibu bacakan sendiri soalnya dulu ya. Nanti Ibu bagikan per lembar. Oke, soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sirkulasi. Tadi temanmu sudah ada yang jawab ya, sudah ada yang jelaskan. Kedua, jelaskan definisi dari plasma darah. Tadi juga sudah dijelaskan. Sel darah merah, definisi sel darah putih, definisi keping darah atau trombosit. Ya, tadi sudah dijelaskan semua ya. Kemudian soal ketiga, jelaskan fungsi atau fungsi sistem peredaran darah. Oke. Jadi semoga kalian menjawab ini dengan baik dan benar. Menurut pendapat kalian ya, yang kalian pahami tadi pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, insya Allah kita bertemu minggu depan dengan materi
golongan darah dan pembekuan darah ya. Ibu senang sekali pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah darinya karena menjalani kewajiban kita masing-masing. Oke, insya Allah panjang umur, kita bertemu minggu depan dengan materi itu tadi. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.